Tes, cek sound. Oke, bagus ya. Oke, kali ini saya akan membahas market outlook seperti biasa ya. Market outlook kali ini market outlook Bitcoin ya. Di sini ada yang menarik. Ketika video kemarin saya membahas Bitcoin ketika penurunan tajam ini membentuk pola ascending triangle ya. Yang dimana kalau misalkan dia confirm breakout dari resistennya, dia harusnya naik bisa sampai saya prediksi 13%-an ya. Kemudian ternyata dia tidak berhasil breakout, malahan dia turun, dan di sini kita lihat di time frame 4 jam pun dia membentuk candle bearish engulfing ya di sini, atau candle yang badannya solid banget dan panjang. Ini menandakan ada sentimen yang memang tidak bisa diprediksi gitu ya. Ini sentimennya bisa dipengaruhi oleh berita ataupun apapun gitu ya. Salah satunya berita. Nah, berkat candle satu ini dia jadi tidak berhasil membentuk ascending triangle dan ke bawah. Sampai akhirnya dia menyentuh area demand yang sebelumnya saya buat di sini. Gitu. Nah, dengan penurunan Bitcoin ini juga terjadi pengaruh terhadap altcoin atau koin-koin lainnya. Di sini kita ambil contoh di COTI USDT. Sebetulnya dia sudah confirm membentuk descending triangle. Di sini sudah saya buat bahwa dia akan membentuk pola ascending triangle atau sudah membentuk pola ascending triangle. Descending itu artinya turun, namun dia sebetulnya sempat breakout atau membantah pattern itu ya. Nah, di sini ada yang unik juga. Ketika dia sudah terbang, dia turun hanya membentuk ekornya saja atau wicknya saja ya. Kemudian turun juga sama seperti Bitcoin. Di sini ada candle bearish engulfing atau badan yang tebal, kemudian turun dan sama menyentuh demand-nya. Gitu ya. Ini diikuti. Kita coba lihat di Solana pun sama. Di Solana juga sama. Di sini sudah saya prediksi ya, di sini sudah bullish flag pattern. Namun sebetulnya dia harusnya udah naik karena dia sudah breakout dari trend line sini. Nah, di sini dia kepatok sama resisten yang kuat ya. Nah, akhirnya dia retest. Nah, harusnya ketika retest ini dia harusnya naik lagi lebih tinggi. Namun di sini ketika dia menyentuh trendline, dia malah membangun atau membentuk candle bearish candle yang panjang juga ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, sama seperti yang tadi COTI sama Bitcoin. Di sini dia ada bearish engulfing. Jadi dia tidak berhasil, jadi dia harus memutuskan untuk balik dulu ke sini. Namun kalau untuk si Solana ini dia masih dalam track karena di sini mantul ya, bisa jadi dia mantul kembali. Kemudian kita lihat render. Di render juga sama. Untuk analisa saya harusnya dia berjalan sesuai gambaran ini ya. Namun dia akan koreksi pas di trend line. Nah, namun di sini dia sempat turun jauh ditandai dengan bearish engulfing ini, kemudian dia membentuk lagi candle yang cukup tinggi ke bawah, cukup rendah ya ke bawah, dan sudah breakout juga dari supportnya di garis-garis ini. Gitu. Dia artinya sentimen dari Bitcoin ini cukup berpengaruh ke altcoin atau koin-koin alternatif yang lainnya gitu ya. Namun alhamdulillahnya ini hanya berdampak, hanya membentuk wick saja seperti tadi di COTI, di altcoin kayak
di render pun ini dia ternyata membentuk wicknya saja atau ekornya saja. Dia kembali masuk ke tren bullishnya. Gitu. Jadi kripto ini selalu harus memperhatikan sentimen, terutama juga kita harus memperhatikan harga dari Bitcoin itu sendiri. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa harga Bitcoin bisa anjlok ya gitu ya. Padahal kita tahu kemarin sudah di-approve ETF-nya. Nah, kalau kita lihat atau kalau saya lihat di beberapa artikel menyebutkan ada yang memang sudah taking profit, ada yang masih wait and see juga harganya, ada juga dari salah satu, ada juga dari Presiden Federal ya, Reserve Bank of Atlanta ini disebutkan. Jadi nama Raphael Bostic. Bitcoin mengalami koreksi sebagai respon terhadap pandangan Bostic yang menyarankan pemotongan suku bunga akhir. Jadi sebelum turun tuh si Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta ini menyarankan untuk pemotongan bunga gitu, suku bunga acuan. Jadi beberapa investor mungkin tarik dananya di Bitcoin karena ada statement tersebut. Tuh. Namun di sini sudah terkonfirm ya, mereka atau komite tidak akan mengubah suku bunga acuannya. Jadi harusnya tetap. Namun mungkin sentimen sudah berpikiran lain, kebanyakan yang FOMO mungkin gitu ya. Nah, ada juga harga fluktuasinya karena dipengaruhi, kalau kita baca di sini ini juga Panji. Nah, ini fluktuasi harga tersebut karena investor telah mengantisipasi kenaikan BTC tersebut. Oleh karena itu, terjadi aksi ambil untung atau profit taking, di mana peristiwa buy the rumor perihal ETF spot, Bitcoin spot telah dimulai sejak BlackRock mengajukan di bulan Juni lalu. Jadi sebetulnya momen ETF di approve itu bisa jadi turun karena mereka atau investor itu tahu sebelum ETF itu di approve gitu. Jadi mereka borong harga Bitcoinnya lagi murah gitu, borong Bitcoinnya ketika harga lagi murah. Dan ETF approval ETF-nya masih rumor gitu ya. Jadi ketika ETF-nya disahkan mereka jual. Jadi itulah yang membuat harga kenapa ETF di approve malah turun gitu ya. Nah, namun dia menambahkan di sini meski demikian penurunan harga ini kemungkinan hanya dalam jangka pendek, di mana potensi bullish akhir tahun berpotensi akan tetap berlanjut. Gitu teman-teman. Jadi potensi bullish masih tetap. Nah, ini udah hijau juga. Jadi ini sebetulnya udah mulai bounce back ya di area demand. Begitupun koin-koin lain sudah mulai bounce back ya tuh. Jadi dia membentuk wicknya doang. Nah, ini udah hijau malahan. Oke, jadi segitu aja info-info dari saya atau pandangan market outlook dari saya. Untuk teman-teman selalu melek informasi gitu ya terkait kripto, minimal untuk menjaga aset kita aja gitu ya. Minimal juga kita melek terhadap koin apa yang kita hold gitu. Misalkan kita hold Solana, minimal kita harus tahu berita tentang Bitcoin dan Solana gitu. Bitcoinnya tetap ditambah koin narasi yang teman-teman miliki gitu. Juga bisa share-share teman-teman mungkin ada pandangan apa terkait penurunan Bitcoin ini, mungkin ada pandangan lain, bisa share-share di komentar. Untuk video kali ini cukup segitu aja karena udah kelamaan juga. Seperti biasa, terima kasih untuk teman-teman yang selalu support. Ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Jadi saya tiap hari upload ya pandangan market outlook. Jadi nanti saya akan update perihal market outlook ini. Dah gitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.